Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam tutorial video presentasi pembelajaran. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang desain dan layout background. Kalau kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang desain dan layout aset materi dan juga background dan juga desain layout presenter, maka kali ini kita akan fokus desain layout background dalam hal produksi. Artinya kita akan membuat background dengan bantuan dua aplikasi. Yang pertama adalah dengan aplikasi Microsoft Office PowerPoint dan yang kedua adalah dengan aplikasi KineMaster. Nah, background ini yang akan kita buat nanti kita terapkan ketika kita menggunakan green screen ya. Jadi keuntungan atau kelebihan kita membuat rekaman naskah menggunakan green screen adalah kita bisa merubah background sesuai keinginan kita. Jadi kita akan lebih banyak mengasah kreativitas kita ketika kita menggunakan background buatan sendiri gitu ya. Jadi nanti kita akan membuat background pertama dengan Microsoft Office PowerPoint yang nanti kita bisa membuat tema indoor dan outdoor. Kemudian nanti kita membuat background dengan aplikasi KineMaster, itu membuat background yang animatif, artinya backgroundnya bisa bergerak nanti kalau kita buat dengan KineMaster. Oke, langsung saja disiapkan Microsoft Office PowerPoint-nya, kemudian nanti kita buka bareng-bareng. Nah, berikut ini saya sudah mempunyai desain yang sudah saya buat sebelumnya. Ada beberapa desain yang sudah saya buat dengan berbagai macam background, yaitu ini tampilannya whiteboardnya di sebelah kiri presenter ya, dan ini temanya tema alam, jadinya ini konsep outdoor ya. Nanti kita bisa membuat konsep indoor dengan cara mengubah backgroundnya menjadi background yang statis atau yang lebih bertema ruang kelas. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian nanti kita juga bisa membuat dengan tema grafis semacam ini, artinya yang netral, enggak berdasarkan konsep indoor maupun outdoor. Jadi biar untuk variasi, biar enggak monoton, kita bisa buat aneka macam segi kreativitas kita. Nah, kita bisa mengubah dari whiteboard ke kiri, bisa ke kanan presenter seperti ini. Kemudian nanti kita bisa pilih yang whiteboardnya menyeluruh, artinya universal, bisa dipakai untuk menampilkan aset-aset kita. Dan kemudian yang berikutnya seperti ini untuk intro judul, menyediakan ruang kosong banyak gitu. Dan yang seperti ini contohnya yang ada di kanan kiri kita whiteboardnya, jadi nanti kita bisa menampilkan di kanan kiri berupa aset materi kita gitu ya. Dalam hal ini memang kita harus mengembangkan kreativitas kita sendiri-sendiri karena kita memang berbeda-beda orangnya. Maka lanjut saja, kita langsung mulai membuat file baru, new, kemudian blank dokumen gitu kan. Nanti setelah terbuka, di sini yang harus diperhatikan adalah yang pertama, langkahnya kita harus menyiapkan ruang kosong terlebih dahulu. Maka kita harus hapus klik to add title-nya terlebih dahulu. Jadi kita kosongkan kanvasnya, nanti akan kita isi dengan background yang kita inginkan. Kemudian jika sudah menghapus seperti ini kosong, kita ke menu insert, kita tambahkan picture kalau ada gambarnya. Kalau tidak punya, maka kita ke online picture. Ini saya sarankan di online picture ini supaya lebih banyak referensi lagi langsung didapatkan dari situ. Seperti ini contohnya, kalau kita klik nanti kita pilih Bing untuk mencari tekstur gitu. Kita coba cari tekstur sebagai konsep pembelajaran indoor. Kita pilih gambar yang semacam tembok gitu di indoor yang bisa kita pakai untuk kita gunakan sebagai background ruangan yang
ruangan media pembelajaran gitu ya. Nah, seperti ini contohnya, saya pilih yang bata gini ya. Nanti kita langsung dapatkan gitu. Gambarnya kita perbesar, kemudian kita ubah ukurannya, di resize saja seperti ini, set, kemudian set, di full kan ya, karena ini kita gunakan sebagai background. Kanan kirinya kita atur juga, di putih-putihnya jangan sampai kelihatan seperti itu. Kemudian setelah sudah dimasukkan, kita bisa menambahkan objek yang lainnya untuk menghiasi background ini. Kita pergi ke menu insert, kita gunakan shape. Nah, di sini ada banyak sekali bangun ruang yang bisa kita gunakan. Kita akan membuat whiteboard dulu. Kita akan pakai salah satu gambar di shape ini, mungkin yang ini saya pilih. Kemudian saya masukkan ke sini. Nah, saya atur. Nah, ini warna defaultnya biru, kita akan rubah menjadi putih karena warna papan tulis tentunya putih ya. Di format shape file gitu ya, shape filenya kita ganti putih. Kemudian untuk tampilan seperti ini kita bisa atur efek-efeknya gitu ya. Untuk kita besarkan dulu. Nanti kita bisa pakai edit shape untuk mengatur bentuknya. Bentuknya kita bisa edit point. Di edit point ini kita bisa melengkung-lengkungkan seperti ini contohnya nih. Saya tarik sini, tarik situ, kemudian di sini ada yang bisa kita lengkungkan ya. Nah, atau yang di sini dulu saya tarik dulu. Yang kemudian di bawah. Nah, yang putih ini bisa kita lengkungkan seperti ini. Jadi yang tadinya gambarnya lurus bisa melengkung gitu ya. Jadi kita bisa mengatur sedemikian rupa papan tulis kita sehingga terlihat beda daripada yang lain gitu ya. Kemudian setelah itu masih kita custom lagi. Nah, pokoknya dibuat menarik mungkin, yang anti mainstream ya. Nah, kemudian nanti bisa kita berikan beberapa efek di sini. Kalau fillnya kan udah, kemudian outline-nya mau dikasih atau tidak juga boleh. Kemudian efeknya ini, nah nanti ada preset, kemudian ada shadow, ada kemudian yang berikutnya ada reflection ya, kemudian glowing. Kalau kita pilih kan kayak gini, nanti previewnya ada, dan kita pilih ada bevel. Di sini bevel saja yang kita pilih karena di sini udah banyak pilihan di bevel yang lebih menarik. Ketika kita arahkan sudah membentuk sebuah lempengan gitu ya, semacam papan yang ada teksturnya juga gitu, jadi kelihatan asli. Nah, seperti ini. Kalau nanti Anda praktekkan nanti bakal kelihatan. Berikutnya kita tambahkan bangun ruang yang lain untuk menghiasi media ini. Jadi kita tambahkan persegi misalkan di atas ini, kemudian kita tarik segini ya, misalkan contohnya. Nah, ini warnanya nanti kita bisa rubah yang agak matchingan dengan background gitu ya, misalkan ini atau yang ini aja oranye. Kemudian nanti outline-nya no outline saja bentuknya, atau bisa kita tambah shape yang lain, kita insertkan yang lain sebagai pemanis ini, jadi enggak terlalu kaku dengan satu bangun ruang gitu kan. Nah, di sini kita tambahkan satu persegi panjang, kemudian
outline-nya saya hilangkan. Nah, berikutnya kita juga bisa mengedit bangun ruang yang persegi panjang ini untuk dilengkungkan ya, jadi supaya simetris dengan papan tulisnya gitu. Nah, ini tak coba lengkungkan seperti ini. Nah, ini kemudian saya klik kanan, saya bring to front supaya menutupi yang garis biru tadi. Nah, kemudian kita olah lagi supaya terlihat lebih menarik lagi di persegi panjang warna kuning ini tadi. Nah, ini mungkin saya lengkungkan yang bagian kiri. Nah, seperti ini misalkan, atau yang sini saya tarik lagi supaya kelihatan gemuk gitu ya. Kemudian yang persegi yang kecil yang warna biru juga bisa kita tarik-tarik gitu ya, supaya lebih proporsional terlihatnya. Jadi di sini bisa menyesuaikan hiasan yang lain. Kemudian yang lain, setelah ini selesai, kita bisa tambahkan lagi bangun ruang yang lain untuk memberikan efek bahwasanya papan tulis itu gantung gitu ya, digantung di atas gitu ya, jadi nggak melayang, ada efek gantungnya. Nah, nanti kita beri warna kuning misalkan. Kemudian nanti ini kita bisa atur ukurannya, kemudian kita kontrol D atau duplikat atau copy paste, kemudian kita taruh di sebelah kanan kirinya, sehingga tampilan dari papan tulis ini seperti menggantung ya, gantung dalam kayu gitu ya. Nanti kita bisa atur gantungannya itu dengan bevelnya ini supaya terlihat hidup gitu ya. Nah, yang berikutnya kita bisa menambahkan beberapa ornamen dari online picture ini. Kita bisa cari hiasan dinding misalkan. Jadi kita membuat background ini enggak sepi gitu ya. Hiasan dindingnya nanti kita cari yang PNG. Nanti kita tulis di belakangnya PNG gitu. Dan kita searching lagi. Nah, ada beberapa ornamen PNG yang langsung bisa kita masukkan tanpa harus kita download dulu. Kalau kita keluar ke Google kan harus download dulu. Kalau ini kita pilih misalkan yang lampu ini, nah ini kita bisa tempelkan seperti ini. Nah, sehingga banyak ornamen yang nanti bisa kita masukkan semacam gambar PNG gitu ya. Nah, seperti ini. Atau kayaknya kurang ke tengah gitu ya, kita tarik aja, tarik ke tengah gini. Nah, ini kan udah jadi background simple, konsepnya indoor gitu ya. Ini sudah jadi seperti ini. Nah, nanti tergantung masing-masing dari kalian, kreativitas kita memang beda-beda, kalian bisa kembangkan lagi. Nah, berikutnya kita bisa membuat konsep yang lain, yang outdoor misalkan. Jadi kita hapus dulu, kita tambahkan lagi yang berikutnya. Gambar di sini saya sudah mendownload beberapa gambar yang sudah siap. Gambar pemandangan alam, konsepnya karena outdoor. Saya akan coba memasukkan gambar yang ini misalnya. Insertkan dan saya besarkan.
seperti ini, pokoknya tetap terlihat full ya. Ini tarik bawah juga. Nah, kemudian langsung saja kita tambahkan ornamen yang untuk mengisinya pakai shape. Kita siapkan papan tulis yang sudutnya tumpul aja ya. Jadi kita taruh di sebelah kiri layar atau sebelah kanan presenternya, karena tadi kita sudah membuat papan tulis di sebelah kiri presenter. Sekarang gantian kita membuat di sebelah kanannya presenter ya. Kemudian jangan lupa kita rubah warnanya menjadi warna putih gitu ya. Kita buat ini saja, buat tekstur dari sini. Kita bikin nanti dia seolah-olah papan tulisnya itu ada bingkainya. Nah, ini kita duplikat atau kontrol copy paste itu ya. Kemudian nanti yang depannya yang kita rubah warna putih, sehingga nanti ada efek semacam ini di papan tulisnya itu kelihatan nyata. Nanti kita bisa atur yang sini. Nah, ini kurang besar jadi dipepetkan. Kemudian nanti kita bisa beri efek bevel pada masing-masing persegi itu. Dari yang belakang dulu mungkin nanti kita beri shape effect bevel gitu ya. Kita klik shape effect-nya. Nanti di sini kita timbulkan dia, kita munculkan efek timbul gitu, seakan-akan papan tulisnya itu kelihatan asli gitu ya. Kemudian yang putih juga kita berikan efek menjerok ke dalam gitu misalkan. Nah, seperti ini kelihatan asli kan ya. Nah, nanti kita bisa seleksi supaya kita bisa tarik ke atas sedikit. Nanti kita tinggal beri dia hiasan yang lain, yaitu shape lagi dengan batang di bawahnya, persegi panjang misalkan, persegi panjang supaya kalau yang pertama terlihat gantung kan, yang ini terlihat ada penyangganya gitu kan ya. Nah, ini bisa kita berikan warna coklat gitu, semacam kayu sebagai penyangganya gitu kan. Nah, berikutnya bisa kita langsung berikan efek bevel, dan kita copy paste atau duplikat, terus kita taruh di sebelah kanan. Nah, jadi ada tiang penyangganya. Nah, seperti ini. Berikutnya kita bisa tambahkan hiasan lain. Kalau saya sudah mendownload gambar PNG seperti ini, saya akan cari hiasan yang berhubungan dengan pemandangan alam ini, misalkan rumput gitu ya. Sebuah rumput yang ini misalkan ya, saya tambahkan. Nah, nanti akan masuk di sini rumputnya. Kemudian saya sesuaikan, mau taruh di kanan kiri. Ini kayaknya kebesaran, saya kecilkan dulu seperti ini misalkan. Nah, nanti di sini biar tetap kelihatan penyangganya, maka saya taruh di sebelah sini aja lah, agak kanan dikit. Nah, seperti itu. Paskan dengan layarnya, kemudian sudah selesai. Nanti tinggal dihias dengan ornamen yang lain. Kalau misalkan butuh yang lain, nanti kita bisa tambahkan lagi. Kemudian kita bisa memberikan efek transparansi ketika misalkan kita pengen papan tulis ini itu
backgroundnya tetap kelihatan gitu ya. Jadi kita bisa berikan dia efek transparansi di bagian format, kemudian shape style, dan di sebelah kanan akan muncul ada format shape, nanti ada fill, terus ada transparansi. Itu kita bisa atur papan tulisnya biar kelihatan transparan. Nah, nanti bisa kita variasikan dengan desain-desain kita yang lain gitu ya. Kalau di outdoor pun juga sebenarnya bisa seperti itu supaya pemandangannya tetap kelihatan. Nanti kita bisa atur transparansinya. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan lakukan penyimpanan ya. Ini di Ctrl A dan kita klik kanan, kita group supaya objeknya tidak terpecah-pecah. Kemudian kita klik kanan lagi untuk save as picture. Kita save as picture, nanti akan muncul penyimpanannya di format PNG. Kita beri nama gitu kan, kita beri nama background 1 dan kita simpan di picture atau di folder yang sudah kita siapkan sehingga nanti mudah mencarinya. Kemudian save, dan tadi yang sudah di save bisa kita gunakan untuk mendesain video presentasi pembelajaran kita di dalam KineMaster ya. Nah, itu kalian bisa kembangkan lagi semua desainnya. Nanti untuk yang berikutnya ke contoh untuk yang layar dua sisi seperti ini, nanti kalian bisa coba sendiri di rumah sebagai latihan ya. Jadi nanti untuk membuat desain dua whiteboard gini atau lebih dikembangkan lagi di gambar yang lain, gunakan fitur PNG, gambar-gambar PNG sebagai hiasan seperti ini. Kemudian nanti yang lebih transparan seperti ini, nanti kelihatan backgroundnya gitu kan. Nah, nanti kembangkan sendiri di rumah sebagai bahan latihan. Oke, yang berikutnya kita akan coba membuat background dengan KineMaster, background animatif. Kita langsung saja lanjut, yuk. Oke, yang berikutnya adalah kita langsung mendesain background animatif menggunakan aplikasi KineMaster. Langkah pertama adalah kita siapkan latar belakangnya dari media. Nanti kita pilih dulu yang latar, kita persiapkan untuk scene 1. Scene 1-nya nanti kita ibaratkan sudah ada scene 1, kemudian kita siapkan scene 2 sebagai background yang berbeda nanti. Jadi scene 1 statis, kemudian nanti di scene yang kedua kita pakai background dengan gambar lain. Jadi ada variasi antara dua scene. Misalkan saya di sini pilih gambar yang ada awannya. Ini misalkan saya pilih yang ada awannya. Kemudian saya atur durasi panjangnya video, misalkan videonya ada 10 menit atau 20 menit gitu kan. Nah, saya atur dulu panjangnya, setelah itu mungkin segini aja lah. Nah, terus kita gunakan properties pemangkasan ya. Nah, di sini kita gunakan pemangkasan sebagai efek video sebagai efek background yang bergerak. Nanti di sini kita zoom. Nah, kita zoom in gitu ya. Jadi nanti kalau kalian lihat di posisi awal itu layarnya segitu. Kemudian nanti di posisi akhirnya kita juga letakkan di sebelah situ layarnya. Jadi posisi awal di sebelah kiri, sedangkan posisi akhirnya di sebelah kanan. Ada layar yang nampak di situ. Nah, nanti tinggal kita sesuaikan, jangan sampai diklik sama dengan ya. Klik sama dengannya nggak usah, jangan diklik sama dengan. Nah, nanti langsung di checklist saja kalau sudah.
sudah diatur di checklist, kemudian nanti akan muncul seperti ini kalau kita play videonya. Nah, seperti ada awan yang bergerak gitu, padahal ini adalah efek daripada pemangkasan yang kita buat. Nah, berikutnya saya akan nambahkan hiasan biar pemandangannya itu enggak sepi. Di sini saya siapkan gambar PNG ya. Gambarnya PNG, saya pilih gambar yang misalkan di sini ada pohon, saya tambahkan pohon saja. Nah, saya tambahkan pohon. Ini saya taruh di sebelah mana ya? Sebelah kiri kan. Oh ya, saya kecilkan dulu biar muat. Nah, kalau lebih bagusnya kalian punya gambar gunung, nanti bisa ditambahkan di situ. Misalkan di sini pohonnya tak taruh. Kemudian durasinya saya buat sama dengan backgroundnya. Karena kita mau membuat background animatif, makanya ini durasinya saya samakan. Kemudian nanti saya tambahkan lagi lapisan yang lain, lapisan media yang lain, yaitu gambar PNG berupa pemandangan sungai. Nah, ini saya cari dulu sungainya di mana. Sungainya di itu ketemu ya, ini saya tambahkan sungai di sini, kemudian saya atur posisinya. Nah, supaya terlihat pemandangan yang bagus. Kemudian nanti pohonnya juga saya atur biar kelihatan nggak gantung di langit gitu ya. Kalau misalkan ujungnya gunung akan lebih bagus. Nah, ini durasinya juga saya sesuaikan supaya sama, sehingga nanti background akan menjadi seperti ini kalau kita putar. Nah, ada pemandangan sungai dengan awan yang bergerak seperti itu. Ini sudah jadi background animatif ya. Nah, nanti tinggal kita berikan efek animasi masuk, memudar di objeknya supaya nggak kelihatan tiba-tiba ada gitu kan. Nah, nanti jadinya akan seperti ini. Nah, kalau perlu nanti ada transisi, diberikan transisi juga bisa. Nah, ini backgroundnya sudah jadi ya, namanya background animatif, sehingga nanti kalau di save atau di publish atau di export, nanti gambar tersebut bisa digunakan sebagai background. Berikutnya, untuk menambahkan hiasan yang lain, kita bisa mencoba menambahkan gerakan objek bergerak yang lain, yaitu misalkan di sini saya mau menambahkan kupu-kupu sebagai objek penghias berikutnya. Jadi kalau misalkan tadi cuman simple ya, nah ini saya bisa tambahkan kupu-kupu untuk menghiasi background tersebut. Nanti kupu-kupunya saya taruh dari kanan, kemudian saya atur ukurannya saya atur misalkan dari sini, munculnya dari sebelah kanan sini. Nah, kemudian berikutnya saya atur durasinya supaya sama dengan backgroundnya. Nah, di sini kita bisa memberikan animasi masuk. Ini tak atur dulu di sini. Animasi masuknya dia masuk dari sebelah kiri, kanan ke kiri gitu ya. Dia ada muncul gitu. Dan saya checklist. Dan yang selanjutnya adalah kita tentukan di durasi kesekian kita tambahkan kunci animasi. Nah, kunci animasi ini kita tambahkan di sini, kemudian nanti kupu-kupunya kita gerakkan ke bawah misalkan. Kemudian nanti timelinenya kita geser ke kanan. Di situ kita tambahkan lagi kupu-kupunya, kita geser lagi ke atas. Kita geser timelinenya, tambahkan kunci lagi. Kita geser kupu-kupunya ke bawah lagi. Kita geser timelinenya lagi, tambahkan kunci.
Kemudian kupu-kupunya kita geser lagi seperti itu terus sampai nanti di ujung timeline daripada background ini kita lakukan seperti itu buat pergerakan yang berbeda-beda, jadi sehingga nanti kupu-kupu ini akan tampak bergerak dengan menarik gitu ya. Nah, lakukan sampai ujung. Ini saya taruh di atas, kemudian tambahkan, kemudian saya taruh bawah, saya geser timeline, saya tambahkan, kemudian saya rubah kupu-kupunya agak turun gitu, kemudian saya tambahkan kunci lagi, saya arahkan turun lagi, geser lagi, tambahkan kunci, kemudian nanti ini akan saya buat terbang menghilang di ujungnya, kemudian di sini saya tambahkan, nanti dia menghilang di situ. Nah, nanti hasilnya, nah ini tak kasih efek animasi keluar dulu kupu-kupunya, kemudian hasilnya seperti ini. Kalau Anda perhatikan videonya akan ada awan bergerak, kupu-kupunya juga bergerak seperti itu. Nah, nanti kalau kupu-kupunya udah selesai, kita bisa berikan dia animasi keseluruhan sehingga ada efek kupu-kupu itu benar-benar terbang. Animasi keseluruhannya berkedip atau mengambang atau melayang gitu ya, mengambang atau melayang seperti ini contohnya. Oke, kurang lebih begitulah proses cara membuat background dengan media PowerPoint dan juga KineMaster. Silahkan dikembangkan sendiri di rumah, jadi jangan sampai kalian menyerah untuk mengembangkan kreativitas masing-masing. Kemudian selamat mencoba. Ada kurangnya dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.